Ya, selamat sore saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara live streaming. Karena tadi ada gangguan, jadi saya coba kembali live. Karena bagi saya audio itu nomor satu, saudara ya. Kalau gambar nomor dua, ya. Jadi kalau audionya ada gangguan, tidak jernih, ya, maka saya memilih untuk menghentikan live streaming karena setiap kata-kata, setiap kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu saya menganggap penting semuanya sehingga tidak boleh didengar secara putus-putus ya, timbul tenggelam suaranya. Dan mudah-mudahan kali ini audionya bagus ya. Saya coba cek ya apakah audionya bagus atau tidak ya. Sebentar. Mungkin saudara yang di live chat silakan. Audionya bagus. Oh, ini bagus ya. Ya, jadi masalah audio ini yang paling serius ya. Kalau masalah kamera, gambar itu nomor dua. Dan saya pikir gambar kamera juga ini bagus ya, saudara ya. Ini mencerminkan warna kulit saya yang asli. Karena ada kamera-kamera yang tidak mencerminkan warna kulit yang asli, justru memutihkan. Nah, ini penipuan sebetulnya, saudara. Dan saya tidak mau yang namanya penipuan-penipuan. Ya, baik. Saya akan membahas hari ini mengenai Erastus dalam kaitannya dengan Eric Chang. Eric Chang ini adalah seorang pendeta China yang lahir di Shanghai dan melakukan pelayanan-pelayanan ya di mana-mana dan sudah meninggal ya. Dan Eric Chang ini dulunya adalah seorang Trinitarian, tetapi setelah itu saudara, dia menyangkal iman Trinitariannya dan beralih ke Unitarian dan menyangkal kealahan atau keilahian Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada indikasi saudara sebagaimana diisukan oleh ya lumayan banyak orang ya di internet, di Facebook ya. Saya melihat tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa pengajaran pendeta Erastus sebetulnya itu sangat mirip atau bahkan sama dengan apa yang diajarkan oleh Eric Chang, saudara. Dan mereka berkata bahwa kelihatannya Erastus ini menggunakan buku Eric Chang untuk mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah ya. Yesus manusia sempurna yang taat dan sukses ya. Kemudian diangkat menjadi Tuhan dan diangkat menjadi juru selamat. Nah, baik saudara, saya kalau begitu mau memperkenalkan buku itu saudara, bukan memperkenalkan supaya saudara pakai ya, itu buku sesat saudara. Tapi maksudnya memperkenalkan untuk kita mencoba membahas ya. Tetapi hari ini saudara, pembahasan saya sifatnya hanyalah overview ya. Saya berencana mungkin tidak tahu kapan saya ingin secara khusus membahas secara keseluruhan pengajaran Eric Chang di dalam bukunya itu saudara, tetapi bukan hari ini. Saya hari ini hanya mencoba overview dan mencoba membandingkan dengan apa yang diajarkan oleh pendeta Erastus saudara ya. Saya cek kembali lagi audio. Apakah oh ini bagus ya. Membandingkan dengan apa yang diajarkan oleh pendeta Erastus. Ini bagus ya, bersih ya saudara ya. Baik. Jadi saya mencoba mencari buku itu di Tokopedia, saudara. Sebetulnya saya mau membeli secara online, tetapi saya tidak menemukan di Tokopedia. Saya coba cari-cari di Google dan ketemu versi elektroniknya, versi PDF-nya ya. Dan saya sebetulnya ingin mendownload yang versi bahasa Inggris. Ada beberapa website yang menyediakan untuk fasilitas download buku itu, tetapi saya tidak bisa mendownload. Akhirnya saya menemukan yang versi bahasa Indonesia. Nah, lain kali kalau saya mau mereview saudara buku itu, saya akan usahakan untuk mendapatkan versi bahasa Inggrisnya. Karena buku itu ditulis di dalam bahasa Inggris, saudara, bukan dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Indonesia itu hanyalah terjemahan. Ya, baik.
Saya akan tampilkan di screen sekarang, saudara, buku itu. Judul buku itu adalah The Only True God, ya, The Only True God, satu-satunya Allah yang benar, gitu ya. Ya, mudah-mudahan internet saya cepat menampilkan ya, saudara. Ya, ini cepat ya. Ya, itu sudah tampil, saudara ya. Tapi itu daftar isinya, saudara. Ya, saya tidak menampilkan cover depannya karena akan membutuhkan berhalaman-halaman untuk saya geser nanti ya. Saya langsung ke daftar isi saja. Nah, ini yang di buku, buku yang ditulis oleh Eric Chang. Kalau saudara melihat bab 1 itu, di sana ditulis monoteisme Yesus dan rasul-rasulnya yang eksplisit. Ya, monoteisme Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus di sana itu bermonoteisme begitu ya, mempunyai Allah yang satu begitu ya. Jadi Yesus mempunyai Allah yang satu dan rasul-rasulnya juga sama begitu ya. Dan memang itu adalah pandangan Eric Chang. Jadi Yesus itu kan bukan Allah ya, tetapi dia beralah ya. Dia memiliki Allah yang satu-satunya, yaitu Bapa, Yahweh begitu ya. Ini sama dengan pandangan Erastus Sabdono, saudara. Ya, baik, itu saja untuk bab 1, saudara. Lalu bab 2, kalau saudara memperhatikan di situ, itu ada ditulis hanya manusia sempurna dapat menjadi juru selamat. Hanya manusia sempurna dapat menjadi juru selamat. Nah, ini sangat mirip sekali dengan yang diajarkan Erastus. Bukan mirip, memang sama ya. Erastus mengatakan kalau Yesus bukan manusia sungguh-sungguh, bukan manusia sempurna, dia tidak boleh jadi juru selamat. Jadi kalau Yesus itu adalah logos yang menjelma menjadi manusia. Istilah menjelma itu disalahpahami oleh Erastus, saudara ya. Nah, dengan salah pahamnya itu dia mengatakan begini, kalau Yesus itu adalah logos yang menjelma menjadi manusia, maka itu hanya sandiwara, itu bukan manusia sungguh-sungguh begitu ya. Nah, ini adalah pemikiran dari orang-orang yang tidak paham mengenai konsili Kalsedon, tidak paham mengenai doktrin Divinatur Christus, dan tidak paham apa-apa mengenai apa yang kita maksud Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dan salah pahamnya Erastus ini sama juga salah pahamnya Eric Chang ini ya, 11-12 mereka ini, saudara. Bukan 11-12 lah ya, 12-12 ya, sami mawon. Ya, baik saudara. Jadi yang kita maksud dengan Yesus 100% Allah, 100% manusia itu adalah bahwa memang Yesus itu adalah logos, dia adalah Allah, firman Allah yang kekal, yang kemudian datang mengambil natur manusia. Jadi firman Allah itu bukan berubah atau menjelma ya, bukan ya, menjadi manusia, bukan itu maksudnya, tetapi mengambil natur kemanusiaan sepenuhnya. Sehingga saudara, Yesus itu dalam kemanusiaannya adalah manusia sempurna, adalah manusia sepenuhnya yang punya tubuh, punya jiwa, punya reason, ya, punya rasionalitas, punya afeksi, punya kehendak, ada emosinya. Jadi Yesus bukan hanya manusia-manusiaan dalam pandangan kita, bukan. Memang manusia sungguh-sungguh, manusia sempurna. Nah, ini yang Erastus Sabdono itu tidak paham. Dia tidak memahami itu. Tapi asal bicara dan mengkritik. Demikian juga dengan Eric Chang ini tidak paham doktrin Divinatur Christus, tetapi asal bicara dan mengkritik ya. Lihatlah nanti ya kalau kita melihat lebih lanjut apa yang ditulis Eric Chang di sini, saudara, mengenai Trinitas ya, benar-benar salah paham. Saya heran juga ya, katanya seumur hidupnya itu sebelum dia menjadi Unitarian, dikatakan dia adalah seorang Trinitarian. Saya tidak percaya dia adalah Trinitarian. Kenapa? Karena ternyata yang dia katakan nanti salah. Ada yang salah nanti tentang Trinitas, saudara. Ya,
Ternyata Eric Chang ini mempunyai trinitas versi dia sendiri, bukan trinitas yang kita percaya, saudara. Bukan trinitas yang dipercaya dalam konsili Nicea, Konstantinopel, ya, yang dipercaya bapak-bapak gereja dan yang dipercaya orang Kristen sepanjang sejarah, yang betul-betul itu biblikal dan alkitabiah. Ya, kita coba overview hari ini, saudara. Saya tidak akan membahas secara tuntas, ya. Saya akan berencana membahas buku sesat ini, saudara, secara tuntas, ya. Ya, baik. Kita kembali ke bab 2 tadi. Dikatakan hanya manusia sempurna dapat menjadi juru selamat dunia. Problemnya apa di sini, saudara? Tidak bisa kalau hanya manusia saja, walaupun dia manusia sempurna, menjadi juru selamat. Karena menjadi juru selamat itu berarti menjadi pengantara, mediator. Nah, mengapa menjadi mediator? Karena ketika manusia berbuat dosa, Tuhan Allah itu yang didukakan hatinya, disakiti hatinya. Maka Allah yang suci, Allah yang adil, murka kepada orang-orang berdosa. Murka kepada Adam. Murka kepada manusia keturunan Adam. Maka perlu didamaikan. Murka Allah perlu diredakan. Dan itu adalah tugas pengantara, mediator. Nah, kalau mediator itu hanya manusia saja, ya katakanlah Yesus sebagai mediator itu hanya manusia saja, maka dia hanya bisa mewakili manusia. Dia tidak bisa mewakili Allah. Ya. Allah harus diwakili oleh Allah. Maka mediator kita, saudara, haruslah Allah. Supaya dia bisa mewakili Allah. Dan haruslah manusia supaya dia bisa mewakili manusia. Itu Yesus Kristus yang kita percaya. Karena dia adalah logos Allah, firman Allah. Maka dia mewakili Allah. Dalam tugas mediasinya atau dalam tugas kepengantaraannya. Karena dia manusia sungguh-sungguh juga setelah berinkarnasi 100% manusia, maka dia bisa mewakili manusia saat dimediasi dengan Tuhan Allah yang murka terhadap dosa-dosa manusia. Nah, jadi Yesus tidak cukup hanya mengorbankan diri, hidup taat dari lahir sampai mati, mati di atas kayu salib, lalu hanya itu tugasnya. Tidak, dia menjadi mediator yang memperdamaikan Allah dengan manusia, yang meredakan murka Allah. Kalau dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, saudara melihat di sana bahwa murka Allah itu untuk sementara waktu diredakan oleh darah hewan, tumpahnya darah hewan yang dikorbankan. Tapi itu bukan korban sesungguhnya, itu hanya menutupi dosa sementara waktu, supaya Allah tidak murka terhadap Israel. Tapi datanglah Yesus Kristus yang adalah manusia yang boleh mengorbankan dirinya. Darahnya ditumpahkan dan boleh menjadi penebus dosa. Dan dia juga pada saat yang sama haruslah Allah. Kalau tidak, maka tumpahnya darahnya di atas kayu salib itu menjadi sia-sia. Karena dia tidak mungkin bisa memediasi Allah dan manusia. Memediasi Allah dengan manusia. Karena Allah murka terhadap manusia. Dia tidak bisa mewakili Allah, saudara. Jadi tidak boleh dia hanya manusia saja. Dia haruslah Allah 100% dan juga manusia 100%. Ini yang tidak dipahami oleh Erastus Sabdono. Ini yang tidak dipahami oleh Eric Chang. Maka tidak ada penebusan bagi mereka, saudara. Tidak ada penebusan bagi mereka dan tidak mendapat manfaat dari karya kepengantaraan Kristus karena mereka menolak kealahan atau keilahian Kristus. Ya, baik. Kita lanjut di bab 4, saudara. Ini overview saja, saudara, ya. Di bab 4 dikatakan di sana, ya, penuhanan trinitaris akan Kristus. Coba saudara pikirkan ini baik-baik. Penuhanan trinitaris akan Kristus. Artinya begini. Orang-orang trinitarian ini mempertuhankan Yesus atau menjadikan Yesus Allah atau Tuhan. Padahal Yesus itu hanyalah manusia. Ini mirip dengan pandangan orang Islam, saudara. Ya, tidak berbeda dengan pandangan orang Islam, ya, terhadap Yesus. Yesuslah yang Konsili Nicea lah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Padahal Yesus itu hanyalah
manusia saja. Ini tidak berbeda dengan pandangan Eric Chang, pandangan Erastus Sabdono juga ya. Ya, coba kita menuju sekarang ke bab 4 ini. Saya sedikit membaca ya kata-kata Eric Chang di sana ya saudara ya. Di halaman 349. Ya. Di halaman 349, penuhanan Trinitas akan Kristus ya. Saya baca sedikit dari kalimat-kalimat awal dia ya. Pandangan yang rendah terhadap manusia dalam pemikiran umat Kristen non-Yahudi memperkuatkan tekad untuk mengangkat Yesus ke tingkat Allah, bahkan sampai pada kesetaraan dengan Yahweh. Yesus, objek iman Kristen itu, tidak mungkin hanya seorang manusia biasa, atau bahkan manusia luar biasa sekalipun. Ia harus lebih daripada manusia. Ia harus menjadi Allah. Nah, menurut Eric Chang ini, saudara, ini adalah pandangan orang Kristen non-Yahudi katanya. Ya, ini adalah pandangan orang Kristen non-Yahudi yang menganggap bahwa Yesus tidak boleh hanya jadi manusia saja, dia harus diangkat jadi Tuhan. Terlalu kecil kalau Yesus hanya manusia saja. Maka Yesus diangkat jadi Tuhan. Padahal sebetulnya Yesus hanya manusia. Tapi orang-orang Kristen non-Yahudi ini memperkuatkan tekad untuk mengangkat Yesus ke tingkat Allah katanya. Apa yang menjadi kebodohan dan ketololan buku ini, saudara? Ya, ini kebodohan dan ketololan ya. Tidak ada referensi apapun, tulisan siapa yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi memperkuatkan tekad untuk mengangkat Yesus ke tingkat Allah. Coba, orang-orang Kristen non-Yahudi siapa? Bapak-bapak gereja atau siapa? Polikarpus ya. Polikarpus itu murid daripada Rasul Yohanes, saudara ya. Atau Tertullianus atau siapa? Tidak ada referensi loh saudara. Nah inilah sesuatu asumsi liar yang dibuat, yang kemudian mencoba membangun narasi bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi itu saudara, dan orang-orang bapak-bapak gereja itu mencoba untuk mempertuhankan Yesus begitu ya, tanpa dasar Alkitab begitu. Nah ini adalah sesuatu kecurangan luar biasa. Eric Chang ini curang sekali saudara. Dan saya percaya sekali dia akan dihakimi oleh Tuhan. Dia sudah meninggal orang ini ya. Dia berhadapan dengan penghakiman Tuhan loh saudara. Ini fitnah namanya ini. Coba kalau dia bisa tunjukkan bapak-bapak gereja siapa atau orang-orang Kristen non-Yahudi siapa yang memperkuatkan tekad untuk mengangkat Yesus ke tingkat Allah dan mengabaikan fakta Alkitab. Dan tidak menjadikan Alkitab sebagai dasarnya. Tidak ada. Inilah fitnah ini saudara ya. Jadi kalau mau debat dengan saya secara ilmiah, saudara, ini sudah habis di step ini. Kalau seandainya pendeta Erastus mau debat dengan saya, dan dia berpendapat seperti ini, saudara, dan memang Erastus berpendapat seperti itu dalam seri video logosnya, mengatakan bahwa karena pengaruh filsafat Yunani, maka Yesus diangkat menjadi Allah, begitu ya. Tapi dia rujukannya apa? Secara ilmiah apa? Tokoh siapa yang mengangkat Yesus jadi Allah berdasarkan filsafat Yunani dan tidak berdasarkan Alkitab? Nah, kalau tidak bisa membuktikan itu, maka sudah habis di sini. Itu sebabnya Erastus tidak berani debat. Ya, ini rahasianya mengapa Erastus tidak berani debat. Karena semua argumentasinya dibangun di atas asumsi-asumsi yang tidak ada rujukan ilmiahnya. Tidak ada referensi ilmiahnya, saudara. Ini sama dengan Eric Chang ini. Ya, maka saya katakan tadi ini Eric Chang ini adalah kebodohan luar biasa dia buat ini. Tidak ada ini referensi di sini. Ya, tidak ada referensi, saudara ya. Ya, kasihan sekali, saudara. Ya, baik. Selanjutnya dia membahas tentang Filipi 2 ayat 6 sampai 11 sama Kolose juga, saudara. Saya hari ini tidak mau membahas itu. Kita lewati saja, saudara ya. Coba kita lihat satu bab lagi, saudara. Ya, kita lihat satu bab lagi ya. Jadi saya melihat rata-rata yang bidat-bidat ini entah Unitarian atau Oneness Pentecostalism atau saksi-saksi Yehova, mereka itu rata-rata tidak ilmiah, saudara. Kalau diminta untuk merujuk secara ilmiah, mereka tidak bisa membuktikan klaim-klaim mereka, saudara. Mereka tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhan mereka, ya.
Jadi mereka membuat klaim-klaim palsu yang tidak bisa dibuktikan, saudara. Oh, sebentar ya, ini saya melewati. Sebentar. Gimana tadi daftar isinya? Nah, ini. Ya, itu tadi bab yang keempat ya, penuhanan trinitaris akan Kristus ya. Mungkin satu lagi mungkin ya, di mana ini? Oh, masih tetap di bab yang sama kalau saya tidak salah ya. Kita coba lagi ya. Saya sudah pernah sedikit melihat tadi ya. 349 coba saya buka lagi ya. Pernyataan dari Eric Chang ini saudara yang mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa orang-orang Trinitarian ini mempercayai tiga Allah dengan pribadi terpisah, begitu ya. Atau dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Logos dengan pribadi terpisah dari Allah Bapa. Ini kan ngawur, saudara. Kok bisa kita memahami Trinitas itu sebagai tiga pribadi terpisah? Tidak ada orang Trinitarian itu yang memahami tiga pribadi Tritunggal itu sebagai tiga pribadi terpisah. Nah, cuma saya belum yakin apakah ini yang dimaksud Eric Chang atau justru saudara ini kesalahan terjemahan. Makanya sebetulnya saya tidak mau pakai versi terjemahan, saudara. Tapi terpaksa hari ini saya pakai versi terjemahan karena saya belum bisa mendapatkan versi yang asli, yaitu dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Ayat 16 ya. Ya, nah ini yang dikomentari oleh Eric Chang di sini ya. Saya membaca ya, itu di bagian paling bawah di screen, saudara. Usaha menafsirkan Kolose 1 ayat 16 sebagai oleh dia sehubungan dengan Yohanes 1 ayat 3 didasari oleh asumsi trinitaris bahwa firman itu adalah individu yang terpisah dari Yahweh, serta asumsi selanjutnya bahwa individu ini adalah Kristus yang praeksisten. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, oleh dia segala sesuatu dijadikan dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan ya, tanpa dia ya. Jadi sama juga dengan Kolose 1 ayat 16. Nah, menurut Eric Chang ini saudara, istilah oleh dia di sana atau melalui dia di sana oleh orang-orang Trinitarian seperti kita ini, itu kita tafsirkan sesuai dengan asumsi Trinitaris kita atau asumsi Trinitarian kita. Dan apa itu asumsi Trinitarian menurut Eric Chang ini? Yang secara ngawur dia berkata apa? Ya, asumsi Trinitarian kita ya, artinya apa? Yang memandang bahwa firman itu atau logos itu adalah pribadi terpisah dari Yahweh. Ini kan ngawur sekali, saudara. Orang Trinitarian siapa yang memandang logos itu terpisah dari Bapa? Kalau terpisah dari Bapa berarti ada dua Allah yang terpisah dong. Orang Trinitarian manapun tidak memahami seperti itu, kecuali itu si Dr. Ngaco itu di Sunter itu, Suhento Liau ya, yang mengatakan tiga pribadi terpisah. Itu aneh sekali. Tidak ada orang Trinitarian yang mengatakan tiga pribadi terpisah.
substansi dengan Bapa, sehingga dengan demikian tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan dengan jelas, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, istilah-istilah seperti ini tidak pahamlah mereka ini ya, termasuk Erastus Sabdono, saudara, pasti tidak paham. Ya, baik, ya. Jadi ini satu fitnah lagi, saudara ya. Kita tidak memandang logos itu terpisah ya dari Bapa. Ya, saya pikir ini, saudara ya, karena saya tidak berniat untuk membahas buku ini secara keseluruhan, tetapi yang penting saudara sudah tahu ya. Nah, itu ya, judulnya itu ya, The Only True God ya, saudara ya. Coba saya perkecil lagi, biar saudara bisa melihat utuh. Oh, masih belum ini ya, saya perkecil lagi, saudara ya. Ya. Ya, itu ya, saudara ya. Itu. Ini versi bahasa Indonesia, saudara. Versi PDF ini saya ambil dari internet, saudara. Dan saya mengoverview buku ini, saudara. Saya melihat sepintas. Memang sangat mirip dan ya bukan sangat mirip ya, memang sama dengan pandangan Erastus. Dan kelihatannya memang ada indikasi bahwa Erastus Sabdono itu mendasarkan pengajarannya salah satunya dari buku ini. Mungkin dia pakai buku-buku lain juga, saudara. Walaupun Erastus Sabdono itu sering mengklaim ini adalah murni dari saya, ini adalah penemuan saya, tetapi saudara, ternyata apa yang dia ajarkan itu sebagian besar atau hampir semua diajarkan di buku Eric Chang ini. Nanti lain kali kalau saya membahas atau mereview buku ini secara keseluruhan, saudara, mungkin perlu berseri ya, saudara ya. Maka saudara akan melihat nanti kesamaan-kesamaan pandangan Eric Chang ini dengan Erastus Sabdono. Dan ini adalah pandangan Unitarian, saudara. Dan pandangan Unitarian semacam ini bukan baru ya. Jadi Erastus kalau mengatakan ini baru, saya sedang mereformasi gereja. Ini adalah baru, bukan baru. Dari zaman kuno, gereja mula-mula, Unitarian semacam ini sudah ada ya. Sudah ada golongan Ebionism atau golongan Ebionit di gereja Yerusalem, gereja mula-mula, yang mengajarkan Yesus itu manusia biasa yang diangkat menjadi Tuhan. Demikian juga dan pendapat daripada Paulus dari Samosata yang mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan. Bahkan kemudian setelah saya mencoba membaca biografi dari Paulus Samosata ini, saudara, ternyata secara moral juga bejat itu orang ya. Dia suka memalak ya, duit daripada jemaat yang kaya-kaya. Dia mengeruk kekayaan jemaat yang kaya-kaya untuk memperkaya diri. Paulus dari Samosata ini memperkaya dirinya bermewah-mewahan, saudara. Ya, jadi Paulus dari Samosata ini ajarannya sesat, moralnya juga bejat, saudara. Jadi paham Unitarian seperti diajarkan Eric Chang, Erastus Sabdono ini, saudara, itu sudah diajarkan oleh kaum Ebionisme ya, dan juga oleh Paulus Samosata yang kemudian dikenal sebagai monarki dinamis ya, atau adopsionisme, atau paham Unitarian. Dan paham Unitarian semacam ini juga diajarkan oleh teologi liberal yang menganggap Yesus hanyalah manusia sempurna yang diangkat menjadi juru selamat. Ya, baik saudara, ini hanyalah pengantar ya saudara. Saya berencana untuk membahas secara berseri dan secara tuntas buku sesat daripada Eric Chang ini, saudara. Dan nanti dalam pembahasan itu tentu kita akan melihat atau membandingkan dengan pengajaran Erastus Sabdono, dan kita akan melihat nanti kesamaan-kesamaan dari keduanya, saudara ya. Saya pikir saya bicara sampai di sini, saudara. Atau saudara mau masuk ya? Saya tunggu sedikit ya kalau ada yang mau masuk sambil saya coba mungkin merespons satu pertanyaan ya. Cukup satu orang kalau mau masuk ya. Saya menunggu sambil merespons satu pertanyaan di
pernyataan belajar dulu ya. Ya susah ya orang-orang Kristen ini ya. Ya kalau tidak ada ya sudah saya tutup saudara ya. Saya memang bermaksud tidak berlama-lama karena ini hanyalah overview saja saudara ya. Ya baik, tidak ada pertanyaan dan juga tidak ada orang yang mau masuk. Jadi saya tutup live streaming ini, nantikan live streaming saya selanjutnya. Dan juga nantikan bagaimana saya mereview secara tuntas buku Sesat The Only True God daripada Eric Chang. Dan nanti kita akan melihat kesamaan-kesamaannya dengan pandangan Erastus Sabdono. Sampai ketemu, Tuhan memberkati kita sekalian.